Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Nawaitu ta'alluma wa na'i wa nafa'a wa istifa wa ibadah wa istifadah wa ta'ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalala ta'ala khair wa qira'a madadihi wa qudihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Alhamdulillah. Ini sudah sisi keberapa? 6 ya, karena ada kitab Shirathul Mustaqim. Insyaallah walaupun kita berjalan agak sedikit lambat, tapi insyaallah lambat dengan paham lebih baik daripada kita cepat atas kitab ini, tapi tak ada yang paham. Kita cakap kalau kita hanya baca cepat itu dinamakan marrul kiram. Apa marrul kiram? Hanya lewat, tapi lewat orang-orang yang kiram, orang-orang yang mulia. Tapi ada juga itu kalau cepat tapi paham, bila-bila ada cepat tapi tak paham, itu marrul kiram. Bukan marrul kiram, tapi marrul dia orang yang tak mulia, orang yang tak mulia. Insyaallah kita sangat mural afham wal kiram insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di dalam Al-Mizanul Akbar. Al-Mizanul Akbar. Dalam pelajaran yang sudah lewat ini, apakah ada yang tak paham? Di dalam nafsir yang sudah lewat ini, apakah ada yang tak paham? Silakan ya. Ada yang kurang paham pasal mantik, pasal apa? Oke. Kalau ada pertanyaan, insyaallah kita akan mulai. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan yang namanya Al-Mizanul Akbar. Mizanul Akbar ini itu adalah istilah Imam Al-Ghazali. Adapun istilah Al-Manatiqah yang asli, dia itu bukan Mizanul Akbar, akan tetapi Asy-Syaklul Awwal. Asy-Syaklul Awwal. Oke. Di dalam mantik ada yang namanya, subhanallah, Imam Ghazali ini mempunyai cara sendiri untuk menjelaskan mantik. Biasanya bab Asy-Syaklul Awwal ini termasuk bab-bab yang akhir, akan tetapi dalam kitabnya Imam Ghazali, Asy-Syaklul Awwal ini termasuk daripada pembahasan yang awal. Kita akan beri sedikit mukadimah tentang bagaimana kita memahami kias. Sebelum kita memahami kias, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Ada yang namanya Al-Muqaddimah As-Sughra. Al-Muqaddimah As-Sughra. Maknanya dia adalah satu muqaddimah untuk sampai ke natijah. Ada lagi yang namanya Al-Muqaddimah Al-Kubra. Al-Muqaddimah Al-Kubra. Satu lagi namanya natijah. Ini adalah 3 hal yang sangat penting sekali. Mantik intinya di sini. Mantik intinya di sini. Ini yang dibilang al-mantik al-qanuni. Al-mantik al-qanuni tidak ada hubungannya dengan madah, akan tetapi hubungannya dengan sistem. Di dalam Imam Ghazali tidak menyebutkan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan natijah, tapi mempunyai istilah lain yaitu amudaini wal wasat atau wal lisan. Muqaddimah sughra wal kubra ini dikatakan oleh Imam Ghazali namanya amudan. Apa? Amudan ini maknanya dua tiang. Natijah ini apa? An-natijah atau al-lisan. Atau mungkin ini bukan lisan, tetapi yang dimaksud oleh lisan oleh Imam Ghazali itu adalah al-haddul wasat. Al-haddul wasat. Karena yang namanya timbangan itu kan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ada di sini ada apa? Macam lambangnya apa? Parti itu BN. Macam lambangnya BN seperti ini. Ini dibilang amudan. Ada yang namanya oke. Muqaddimah sughra ini apa? Tengok ya. Ketika kita membuat sebuah sistem, tengok.
Syafiq talibun. Syafiq apa? Talibun. Wa kullu talibin najihun. Apa? Najihun. Syafiq, dua ini sama dengan Syafiq najih. Apa? Syafiq. Ini adalah yang harus kita pahami di dalam masalah kias. Karena ini termasuk sebuah mukaddimah yang harus kita pahami dulu. Sila-sila. Yang harus kita pahami dulu sebelum kita membaca Al-Mizanul At-Tahiri. Karena kalau kita tak paham ini dahulu, Imam Ghazali akan merubah nama dari nama-nama yang sudah kita kenal di dalam Manatikoh dengan nama-nama yang lain. Tengok sekarang, Syafiq Talib, ini Syafiq. Dia Talib, apa? Student. Wa kullu talibin najihun. Kullu talibin najihun. Ini sebuah misal. Jangan tanya, tapi belum tentu semua student itu najih. Nah, ini hanya contoh saja. Anda jangan berdebat dengan saya pasal contoh. Li akal munaqasyah fil misal laisa min bil haqiqin. Kalau Anda debat dengan saya pasal contoh, Anda bukan haqiqin. Cuma maksud saya ini hanya sebuah contoh untuk mendekatkan kepada kita semua apa makna Al-Mizanul At-Tahiri. Sekarang ada beberapa kalimat di sini. Ada sebuah jumlah. Syafiq Talib di dalam nahwu dikatakan dia itu jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Begitu pula wa kullu talibin najihun. Dia juga jumlah mufidah. Syafiq Talib wa kullu talib najih. Kalau kita tengok jumlah ini, jumlah mufidah ini, individunya ada berapa? Di dalam dunia nyata, Syafiq itu hanya satu. Berbeda dengan student. Student ini ada banyak. Ada banyak. Karena itu ketika ini cuma sedikit dan ini banyak, biasanya dikatakan yaitu namanya muqaddimah. Ini dikatakan sugro. Ini dikatakan kubro. Ini adalah satu taujih yang lain. Tidak atau salah satu pentafsiran bagaimana jadi muqaddimah sugro dan kubro. Ada juga yang mentafsirkan ketika kita tengok natijahnya, ketika kita tengok conclusion dari dua kalimat ini akan ada dua lafaz, satunya Syafiq, satunya najih. Satunya Syafiq, satunya najih. Kalimat Syafiq di sini dia menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Di dalam mantik namanya ini adalah mawdu'. Oke. Najih di muqaddimah sugro dia menjadi apa? Mahmul. Dalam istilah mantik namanya mahmul, dalam istilah nahwu namanya khobar. Namanya khobar. Syafiqun najih. Kata-kata Syafiq diambil dari satu kalimat yang di awal. Tidak semua kalimat kita ambil menjadi conclusion. Hanya satu kalimat. Najih juga tidak semua kita ambil. Hanya satu kalimat. Dan kalimat yang kita ambil ini posisinya di dalam nahwu, satunya menjadi mubtada, satunya menjadi mubtada, dan dia diambil dari mubtada di kalimat yang pertama, satunya menjadi khobar dan dia diambil daripada khobar di kalimat yang kedua. Di sini ada satu kalimat yang terulang, betul apa? Ada kalimat yang terulang. Ini yang Imam Ghazali dia itu katakan ini adalah lisan. Ini adalah lisan. Syafiq dan najih dikatakan oleh Imam Ghazali ini apa? Amudan. Karena semua cakap pasal kistos, semua cakap pasal dajing. Akhirnya Imam Ghazali memisahkan ini dengan dajing. Di dalam ilmu mantik, Syafiq ini dikatakan al-haddul asghar. Al-haddul asghar.
najih dibilang al-hadul akbar. Kalimat yang terulang ini namanya al-hadul. Muqaddimah sugro adalah muqaddimah yang di dalamnya ada al-hadul asghar. Muqaddimah kubro adalah muqaddimah yang di dalamnya ada al-hadul akbar. Kenapa ini dikatakan asghar, ini dikatakan akbar? Karena biasanya mubtada dan khobar, maudhu dan mahmul secara majority individunya lebih banyak di mahmul daripada di maudhu. Tengok, Syafi'i kok ngaji. Kata-kata Syafi'i kalau kita tengok dalam reality, dia hanya satu orang. Tapi kata-kata sukses boleh jadi banyak orang. Fulan sukses ini, sukses ini, sukses. Realitinya kata-kata ngaji itu lebih banyak individunya daripada kalimat Syafi'i. Ketika lebih banyak individunya, Syafi'i kita katakan lebih sedikit daripada Najih. Ketika dia lebih sedikit, kita katakan dalam ilmu mantik dia adalah al-hadul asghar. Dan di dalam ilmu mantik Najih katakan al-hadul akbar. Yang terulang ini adalah namanya al-hadul wasal. Oke, sampai sini ada nggak paham? Ini tak ada di dalam kitab Ghazali, tak ada. Di dalam kitab Idhul Mubham ada. Tapi kalau kita tak paham ini dulu, kita akan jalan dalam kitab Imam Ghazali macam tak tahu apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Yang saya jelaskan pasal al-hadul akbar, wal hadul asghar, wal hadul wasat, wal muqaddimah sughra, wal muqaddimah kubra, wal natijah. Ada yang tak paham. Kita akan jalan macam ini. Kalau ada tak jalan macam ini, kita akan paham ini. Oke, ada yang tak paham? Makna istilah-istilahnya. Semua kitab, antara cakap kitab mantik yang paling tinggi akan kembali ke sini. Antara cakap syamsiyah, suruh syamsiyah, qawalid, semua akan kembali ke hal semacam ini. Silakan, ada nggak tanya? Maudhu ini pun dalam mantik kalau barat dipanggil subjek. Kemudian predikat. Predikat ya. Indonesia pun sama, subjek predikat. Sama. Ini outside itu dipanggil middle term, tengah. Kemudian muqaddimah sughra itu dipanggil minor premise yang premis minor, betul. Saya juga pernah belajar bahasa Indonesia, cakap dari itu. Premis minor, cuma bahasa Inggrisnya dibalik, minor premis. Bahasa Perancisnya di Tulungagung, kota saya. Nah ini sama juga dalam logik modern, ya. Bukan benda yang asing. Bukan benda yang asing. Anda nak cakap logik modern, ada sekarang jadinya al-mantiqur ramzi. Semua tak akan keluar dari mantik ini. Wallahi tak akan keluar. Anda paham mantik ini, Anda nak belajar mantik jenis apapun, akan kembali ke sini. Tak ada yang beza. Cuma mungkin kemasannya saja yang berbeza. Isinya sama ini. Itu Syekh Bilal ketika cakap mantik ramzi, tertawa saja. Mantik ramzi itu nanti dirubah. Kata-kata Syafi'i dirubah menjadi jim. Kata-kata tolib berarti menjadi ba. Itu saja. Tak ada apa? Tak ada beza. Oke. Kita sudah tahu apa yang namanya muqaddimah sughra, apa yang namanya kubro, ada apa yang namanya natijah. Kenapa ini dikatakan muqaddimah sughra? Karena dia ada di dalamnya al-hadul asghar. Apa itu hadul asghar? Hadul asghar adalah sesuatu kalimat yang dia menjadi maudhu atau mubtada di natijah. Kita katakan wa kullu talibin najih. Kullu talibin najih ini kita katakan muqaddimah kubro. Kenapa muqaddimah kubro? Karena di dalamnya ada hadul akbar. Kenapa dikatakan hadul akbar? Karena kata-kata najih akan kita buat menjadi khobar di dalam natijah. Kenapa najih ketika dia menjadi khobar dikatakan dia itu hadul akbar? Karena biasanya yang namanya mubtada
tak semua, biasanya yang namanya mubtada itu individunya, afrodnya lebih banyak daripada mubtada. Yang namanya khobar individunya lebih banyak daripada. Tahu ya apa beza antara makna dan individu? Orang-orang manatikoh cakapnya makna wa misdaq. Makna wa. Kalau Anda paham ini akan banyak sekali masalah, ribuan masalah Anda akan hilang dari otak Anda. Ada yang namanya makna, ada yang namanya misdaq. Makna itu adalah apa yang ditunjukkan oleh lafaz. Yang ditunjukkan oleh lafaz. Misdaq adalah praktikal yang ada di dunia nyata dari makna tersebut. Dan banyak sekali di dalam ilmu politik, ada sengaja dikaburkan pasal makna dan misdaq. Itu sering sekali. Itu sering. Contoh ya, saya beri contoh. Dalam politik, saya ini bangsa Indonesia. Anda bukan bangsa Indonesia, Anda hanya individu dari bangsa Indonesia. Tengok. Itu sering sekali dibuat macam itu. Kenapa? Untuk memblow up sebuah masalah. Kami mak-mak tak suka. Tengok. Anda bukan mak-mak, Anda hanya individu dari mak-mak. Mak-mak itu sangat banyak. Hal-hal seperti itu akan dipakai terutama di dalam masa demokrasi semacam ini. Karena tolak ukur yang benar atau salah, bukan yang benar atau salah, akan tetapi siapa yang paling banyak pengikut. Karena itu yang dihantam, yang ditembak-tembak bukan kebenaran, akan tetapi perasaan. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan benar atau salah, tapi suara siapa yang paling banyak. Ketika suara ini paling banyak, benar atau salah akan mengikuti suara. Itulah masa demokrasi. Masa demokrasi semacam ini, tolak ukurnya bukan benar atau salah, tapi siapa yang paling banyak suara. Ketika itu akan ada semacam pengkaburan makna. Kalau Anda paham itu, ribuan masalah confirm akan teratasi. Di dalam masalah agama pun banyak. Tafsir-tafsir, tengok ya tafsir. Contoh di dalam Al-Quran itu, yadrimuna anfusahum. Tengok. Banyak orang itu, mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Macam mana cara mendolimi diri mereka sendiri? Sebagian mufassirin cakap mencuri. Tengok. Sebagian lagi cakap kufur. Sebagian lagi cakap berzina. Mencuri, berzina, apalagi kufur, itu bukan definisi zalim. Itu hanya aplikasi daripada kata-kata zalim. Dengan mencuri Anda mendolimi diri Anda sendiri. Dengan kufur Anda mendolimi diri Anda sendiri. Dengan berzina Anda mendolimi diri Anda sendiri. Terus dolim itu apa? Tengok. Itu perbedaan antara tafsir mutaqaddimin dan tafsir mutaakhirin. Yang mana tafsir mutaqaddimin itu sering cakap pasal application. Tafsir mutaakhirin tak cakap pasal application, akan tetapi cakap pasal makna. Dan di dalam vocabulary, beberapa vocab tengok pasal application. Beberapa vocab tak, dia tengok pasal makna.
Kalau Anda paham pasal mafhum dan misdaq, ribuan masalah akan terpenuhi, akan terselesaikan. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz. Misdaq adalah aplikasi dari makna tersebut di dunia nyata. Habis. Dalam disiplin ini dipanggil semiotik, ya, semiotik. Semiotik yang dipanggil mafhum itu dipanggil signify, apa yang kita maknakan. Yang menjadi penunjuk itu dipanggil signifier. Ini kadang-kadang dipanggil index, icon, simbol. Ini bidang yang besar dalam semiotik. Sebenarnya asal daripada logik. Oh, daripada itu di bidang apa dalam? Semiotik ini ilmu tentang makna juga. Tentang makna juga. Semiotik. Itu di dalam ilmu mantik itu termasuk pengetahuan yang awali. Misalnya Anda ketika belajar Indahul Mubham pun Anda kena paham ini. Anda kena paham. Di dalam kecakapan kita sehari-hari, pengkaburan antara makna dan misdaq hampir terjadi setiap hari. Terutama pasal ketika Anda menjadi politikus. Itu sering sekali. Pasal itu. Dan Habib, yang saya nampak penting untuk kita, sebenarnya teori makna ini Muslim dah lama bentuk. Betul. Di barat ini kalau siapa tahu falsafah analitik, ya, analitik filosofi, Frege, Einstein, isu pertama yang mereka bincang tentang sign dan simbol. Jadi maknanya pada abad ke-20 itu baru di barat mereka meneliti tentang makna dan simbol. Dan kemudian selain daripada dipanggil falsafah analitik, itu juga falsafah pragmatik. First, ya, bercakap tentang apa ni, teori semiotik ini. Jadi Muslim sarjana itu dah lama bincang isu makna ini. Tapi di mana ini sesuatu hal yang mungkin menjadi penemuan baru di dalam barat, di dalam kitab-kitab Muslim itu hanya itu cuma dikatakan di dalam kitab awal. Jadi mereka selesai di mana kita memulai. Orang-orang level Indahul Mubham pun pasal makna dan misdaq itu adalah sesuatu yang doruri dan badihi. Ada kenapa hal itu? Dan hal yang sikit itu sekarang di barat menjadi teori yang di blow up besar-besaran. Dari situ Anda tahu bagaimana hebatnya kita punya ulama. Jangan Anda kira dalam kitab-kitab mantik, ilmu kalam ada kata-kata fa'in kila kultu. Mungkin cuma 2 baris, 3 baris. Itu boleh jadi risalah doktoral. Boleh jadi apa? Tesis PhD. Benar. Ya, tapi ini masalahnya kritik utama Salafi dengan modernis terhadap kitab itu adalah terlampau banyak berbincang pasal makna yang mereka kritik, ya. Mereka kritik. Ya, karena katanya kitab-kitab turas ini terlalu bincang tentang lafaz, tentang istilahat. Jadi pada mereka ini macam memeningkan. Memang mereka tak punya otak. Karena itu mereka benar. Karena mereka nak, subhanallah, itu kritik bagi orang yang tak mampu paham kutub turah. Mereka tak mampu paham kutub turah. Akhirnya mereka cakap pasal itu. Ini pening, sebenarnya Islam itu mudah. Kita tak payah belajar ini bukan pening. Memang otak Anda tak mampu untuk paham. Akhirnya dia sampai derajat dia menyerah. Benar. Dia sampai derajat dia menyerah. Akhirnya dia nak kritik orang yang boleh paham ini. Sebenarnya masalah hanya itu, teman-teman. Hanya itu saja. Mereka tak mampu untuk paham kutubut turah. Nah, ini kritik maqasid terhadap usul fiqh. Karena usul fiqh telah bincang pasal lafaz, pasal hal-hal yang bersifat Maqasid nak kritik pasal usul fikih, padahal maqasid sendiri adalah bagian dari usul fikih. Kalau dia nak kritik usul fikih, maknanya dia kritik diri dia sendiri. Sendiri. Karena maqasid itu dia tak ada ilmu khusus maqasid, tak ada. Dimanapun kitab apapun, mabhasul maqasid di dalam mabhasul illah, di dalam masalikul illah, maslakul munasabah, maslakul wal. Kalau dia nak kritik usul fikih, maknanya dia mengkritik diri dia sendiri karena dia bagian dari usul fikih. Macam mana? Macam bagian juz'un daripada sesuatu mengkritik
semuanya. Dan subhanallah dari awal macam jumhurul ulama cakap tidak boleh ambil hukum daripada maqasid. Tak boleh. Itu ibarat di dalam kitab-kitab usul fikih la yajuzu ta'lil bil maslahah. La yajuz. Kenapa? Karena tak ada iktibar. Harus boleh at-ta'lil itu bila ilah. Ilah yang ada hikmahnya, ilah yang paling tinggi, tapi la yustar. Tidak harus Allah itu buat hukum, kemudian Allah beritahu hikmahnya macam ini. Tak harus Allah buat macam itu, tak harus. Cuma Allah cakap apapun yang saya buat bukan untuk kemaslahatan saya, tapi untuk kemaslahatan Anda. Bila-bila saya beritahu kemaslahatan itu, bila-bila saya tak beritahu, dan yang tak saya beritahu pahalanya lebih besar daripada yang saya beritahu. Karena kalau Anda tak tahu maslahatnya apa dan Anda tetap lakukan, maka makna ubudiyah semakin besar. Kenapa saya buat ini? Itu perintah Allah, selesai. Ada beberapa yang diberitahu oleh Allah agar kita ada semacam motif, ada motivate dalam diri kita untuk melakukan hukum itu, Karena itu pasal maqasid ini, saya punya tesis pun tentang maqasid. Cuma saya orang yang termasuk tak percaya pasal ini. Saya tak percaya pasal maqasid ini. Oke, dia ilmu, tapi tidak sebesar ini. Sekarang kan hampir semua cakap pasal maqasid. Tengok hampir semua orang-orang liberal tajuk dengan masalah maqasid. Hampir semua. Kenapa? Karena maqasid itu boleh jadi dengan maqasid itu Anda menghilangkan usus. Itu sebenarnya inti dari sekarang ini. Setelah banyak orang maqasid, mereka tak nak usus. Dalil itu tak. Yang penting ada maqasid. Karena syariat Allah, hukum Allah adalah di mana ada maqasid. Selama di situ ada maqasid, maka itu adalah hukum Allah. Mereka lupa ada yang namanya al-illah al-ghaiyah. Al-illah al-ghaiyah maknanya Anda tengok hukum, Anda baru tahu itu ada maqasid. Bukan sebaliknya. Saya pernah berdiskusi dengan guru saya, Ustaz Abdurrahman Segaf, pasal ini. Saya cakap maqasid itu bukan apa, dia itu illah ghaiyah. Illah ghaiyah maknanya ketika Allah nak syariatkan hukum, Allah akan mensyariatkan wifqal maqasid yang Allah tengok. Tapi Anda sebagai manusia, Anda tak akan tahu maqasid kecuali Anda tahu hukum dulu. Tengok. Binisbah Allah al-maqasid awali, binisbah laka al-maqasid illatul ghaiyah. Yang mana Anda tak akan tahu maqasid kecuali Anda tengok hukum dulu. Sekarang terbalik, hukumnya tidak dihapus, maqasidnya nak diletak. Akhirnya akan ada yang namanya iktifak bil maqasid anil nusus. Yang mana orang cakap yang penting ada maqasid, hukumnya seperti ini. Hukumnya seperti ini. Apa saya nak cakap tadi itu? Jadi itu inti daripada sekarang ini yang saya tengok beberapa orang yang maqasid, wal maqasidi. Rata-rata mereka ingin apa? Ingin membuang nusus. Rata-rata mereka ingin membuang nusus. Oh ini min maqasid syariah. La'allahu laisa min maqasidillah. La'allahu maqasiduka anta. Tengok. Oh, min aina arafta annahu min maqasidillah? La'allahu maqasiduka anta. Yang mana maksud anta ini Anda jadikan itu adalah maksud Allah. Maknanya Anda yang membuat hukum, bukan Allah. Yaitu yang Imam Syafi'i takutkan. Man istahsana faqad syara. Barang siapa yang beristihsan dari otaknya sendiri, dia akan menjadi Tuhan. Oh, ada beberapa orang maqasid saya tengok apa?
offset seperti itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, karena itu para ulama, jumhurul ulama tidak mau taklil hukum dengan maqasid. Hatta ada maqasidnya, mereka pasti cakap bukan maqasid. Saya beri contoh. Kenapa boleh qasar? Masyaqqah ini keberatan. Oh, saya dari Indonesia ke Malaysia, masyaqqah. Kalau kita sholat zuhur pada waktunya 4 rakaat, penat kan? Karena itu Allah berikan qasar dan jamaah agar kita ketika safar itu tak penat untuk beribadah. Orang kalau sudah penat, tak nak sholat, penat, tak nak sholat saya. Benar macam itu. Akhirnya Allah beri qasar dan jamaah. Seronok kan? Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu zuhur atau di waktu asar. Terpulang kepada Anda. Ini seronok sangat. Saya ketika safar, saya pasti qasar dan jamaah. Karena memang seronok. Kenapa ketawa? Karena itu haknya kita sebagai musafir, dan Allah lebih senang kita qasar. Tapi ulama ketika mentaklilkan apa ilah qasar, tak ada cakap masyaqqah, tak ada sama sekali. Cakapnya masafah, jarak. Walaupun di beberapa jarak tak ada masyaqqah. Dicontohkan apa? Safarul Malikil Muraffah. Raja yang bepergian dengan semua fasilitinya. Private jet, dayang semua. Ada tilam di dalam jet. Ada masyaqqah itu. Ada shower. Bila-bila ada disco di dalam pesawat. Mungkin dia lebih senang safar daripada di luar. Di luar saya masyaqqah, di pesawat saya tak masyaqqah. Tapi walaupun seperti itu, tetap dia boleh qasar. Karena tolak ukur bukan masyaqqah. Tolak ukur apa? Safar. Wah, ini mabhasun mabhasun tawilun amik jiddan ya. Dan saya bukan orang-orang yang percaya tentang ilmu-ilmu maqasid. Walaupun saya punya tesis pun tentang maqasid, karena maqasid ini adalah sebuah ilmu yang saya kira tidak terlalu besar, tapi di blow up. Ilmu usul fikih yang lebih besar malah dikecilkan. Benar dikecilkan ilmu usul fikih. Padahal ilmu maqasidus syariah juz'un dhailun jiddan. Bayangkan di dalam babul qiyas, seperempat ilmu fikih namanya babul qiyas. Di dalam babul qiyas ini ada satu bab namanya babul illah. Di dalam babul illah ini ada bab namanya masalikul illah. Di dalam masalikul illah ini ada bab namanya al-munasabah. Di dalam munasabah ini ada satu bab kecil namanya al-illah, istikhrajul hukum fil munasabah. Di situ adanya maqasid. Benar, seperti itu. Tapi tengok sekarang di blow up, di mana-mana. Usul fikih malah tak ada yang cakap. Oh, bahwa kita terlalu banyak ya masalah maqasid itu. Coba nanti bila ada waktu, saya bacakan tentang apa. Nanti kita baca kitab maqasid, Ummul Maqasid, Syatibi dari Muwafaqah. Alhamdulillah saya sudah baca kitab itu ketika di Aqaf, bab maqasidus syariah, dalam Syatibi, dan Syekh Said ada beberapa kritik pasal bab itu. Benar, ada beberapa kritik pasal bab itu terhadap Syatibi, yang mana semua karangan berasal dari kitab Muwafaqah Syatibi. Mungkin kalau Syatibi hidup pun dia akan hairan, macam mana saya punya kitab Muwafaqah, juz'un dari kitab Muwafaqah yang 2 jilid. Kitab maqasidnya hanya mungkin 30 jilid dari 2 jilid. 30 halaman. Hah? 30 halaman. 30 halaman saja. 30 surat. Bisa menjadi global fenomena. meletup sampai semacam ini. Tapi kenapa yang lainnya tak meletup?
Subhanallah. Wallahu a'lam. Kosi maksudnya lebih pada pemikiran kosi yang mengatakan mungkin lebih sering yang bicara tentang kosi dia tadi kalau macam dia bicara tentang kosi mesti yang melibatkan enam juga mungkin agama agama nyawa itu maksud dulu. Semua kita tekan kembali ke situ. Semua kitab-kitab itu perluasan daripada maqasid khamsah atau sitah yang disebutkan itu. Wow, insya Allah nanti akan ada kelas sendiri insya Allah diisi. Saya tak tahu bila, tapi insya Allah ya itu dalam plan saya dan teman-teman akan ada kelas yang depan. Yang depan. Amin. Oke, pasal ini sudah kita sudah tahu muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, al-haddul wasat, al-haddul asghar, wa haddul akbar. Kita tahu natijah. Oke. Kemudian tengok peletakan haddul wasat. Peletakan haddul wasat adalah hal yang sangat penting di dalam kias ini. Tengok. Haddul wasat adalah kalimat yang berulang-ulang. Kalimat yang berulang-ulang. Peletakan kalimat yang berulang-ulang ini, tengok. Peletakan kalimat yang berulang-ulang ini bila-bila dia di muqaddimah sughra ada di mahmul, ada di khabar. Di muqaddimah kubra dia ada di mubtada. Dia ada di mubtada. Ketika al-haddul wasat di muqaddimah sughra di khabar, muqaddimah kubra di mubtada, dikatakan dia itu asyaklul awwal. First figure. Oke. Figur pertama. Figur yang pertama. Bila-bila haddul wasat ini dua-duanya di belakang, di mahmul, atau contoh ya Syafiq Talib. Syafiqun Talib. Syafiq Talib. Wa ahlu isi, contohnya ahlu isi Talib. Tengok. Talib ini dia terulang, akan tetapi dua-duanya ada di khabar. Dua-duanya ada di khabar. Dikatakan ketika dua-duanya ada di khabar namanya asyaklul. Bila-bila haddul wasat ini terulang, tapi dua-duanya ada di mubtada, dikatakan dia asyaklul. Bila-bila dia sebaliknya syaklul awal. Syaklul awal kan talibnya di muqaddimah sughra menjadi khabar, dan di muqaddimah sughra menjadi mubtada. Terbalik. Di muqaddimah sughra menjadi mubtada, muqaddimah sughra menjadi khabar. Dikatakan dia asyaklul. Wadah, ini adalah yang namanya asyab. Oke. Imam Ghazali tak percaya dengan yang namanya asyaklul. Imam Ghazali tak percaya. Maksudnya bukan tak percaya. Wallahu a'lam, yang saya pahami Imam Ghazali tahu akan ada yang namanya asyaklul rabi,
tapi ketika tengok faedahnya sangat sedikit, Imam Ghazali tak. Karena apa? Faedahnya sangat. Karena itu di dalam Qissasul Mustaqim, Syahrul Rabi ini tak. Bukan hanya Imam Ghazali, Ibn Sina pun tak percaya masalah Syahrul Rabi. Ibn Sina Syahrul Rabi ini dibuang karena likil lah itu faedahnya sangat sedikit. Berbeda Syahrul Awal tadi dan Salis. Habis boleh terangkan apa inti syakal yang berbeza ni? Apa intinya awal, salis? Oke, kejap. Akan saya sampai di dalam titik itu kejap. Intinya yang saya katakan, Imam Ghazali ini tak percaya dengan Syahrul Rabi. Kan segala mungkin bahwa dia akan cakap ini syakal yang sedikit pelik dan benar. Saya ajari Anda pun, Anda tak akan boleh untuk menggunakannya. Anda boleh gunakan pun faedahnya tak banyak. Yang mana faedahnya itu boleh tercover dengan Syahrul Awal tadi dan Salis yang lebih mudah dan lebih banyak faedahnya. Terus untuk apa Syahrul Rabi ini? Untuk menunjukkan adanya, menunjukkan bahwasanya ini walaupun penat saya boleh pakai. Karena itu bila-bila katanya ada orang semacam Imam Ar-Razi boleh guna ini Syahrul Rabi. Kita susah nak guna. Kita susah nak guna. Kita akan guna mungkin Syahrul Awal. Saya punya guru Syekh Muhammad Akram Mahmud suka yang Syahrul Thani. Karena Syahrul Thani ini Qoribun min Awal. Dia dekat daripada Syahrul Awal. Oke. Sekarang apa beza antara Syahrul Awal Syahrul Thani dan Syahrul Thani? Syahrul Awal, Syahrul Thani, Syahrul Imam Ghazali tak suka ini ya kita dengar. Syahrul Rabi walaupun secara teori ada dan kitab-kitab mantik jumhur ulama yang tak berada, akan tetapi Imam Ghazali dan Ibn Sina, bukan Imam Ghazali mengikuti Ibn Sina, saya tak yakin itu. Tapi pendapatnya Imam Ghazali sama dengan pendapat Ibn Sina. Belum tentu maknanya Imam Ghazali ikut Ibn Sina. Ada semacam accident saja. Karena Imam Ghazali tak nak mengikuti falasifah. Tapi sebelum Imam Ghazali ada yang cakap itu. Tapi walaupun Ibn Sina lebih awal daripada Ghazali, saya tak yakin Imam Ghazali dalam pendapat ini mengikuti Ibn Sina. Mungkin Imam Ghazali tengok ini dan sampai kepada sebuah hasil yang mana Imam Ghazali hasilnya sama dengan Ibn Sina. Oke. Syahrul Awal, Syafiq, Talib, Wakulu Talib. Nah, Syafiq adalah Talib dan setiap Talib itu najih. Ini dikatakan Syahrul Awal. Kenapa? Sebab dikatakan dia itu Syahrul Awal. Kenapa yang setelahnya Syahrul Thani dan setelahnya Syahrul Thani? Kenapa? Dikatakan dia ini Syahrul Awal karena beda necessary. Ini tak yang berpikir pun ada yang tahu. Tengok ya. Syafiq ini dia di dalam sebuah lingkaran yang besar. Dan lingkaran yang besar ini di dalam lingkaran yang lebih besar lagi. Kalau kita hapus ini, maknanya Syafiq akan ada di dalam ini. Kitab ada di apa namanya? Ra ada di dalam bilik. Boleh tak ada cakap kitab di dalam bilik? Hah? Itu necessary ya. Necessary. Anda tak boleh ingkar itu. Itu apa? Necessary. Anda tak boleh ingkar. Kalau Anda ingkar ini, laka. Benar macam itu, Ustaz.
Anda kalau ingkar ini, Anda tak punya akal. Kalau Anda ingkar ini, maknanya Anda kena kembali ke tadika lagi untuk diajari. Oh, ada dulu Syekh Bilal ketika bahas bertemu dengan beberapa wahabi, cakap pasal natik. Al-insan itu hayawan natik. Kenapa ada cakap insan itu hayawan natik? Mungkin saja Dajjal juga natik, chicken juga natik. Cuma kita tak paham natiknya chicken. Tertawa saja ya. Anda tak boleh bedakan apa natiknya manusia dan natiknya hewan. Ada beberapa orang itu, subhanallah, ada beberapa orang itu tanya bukan karena dia nak bertanya, tapi karena apa katanya? Nah exam atau menunjukkan kemampuan dia atau mempermalukan orang. Syaklul awal dia itu necessary. Dan ini adalah hal yang paling spesial daripada syaklul awal. Dia paling spesial daripada syaklul awal. Kenapa? Karena selain syaklul awal akan dibuktikan kebenarannya dengan mengembalikan ke syaklul awal. Tahu dari mana syaklul tsani ini boleh mempunyai sebuah conclusion yang benar? Kembalikan ke syaklul awal. Begitu pula syaklul tsanis. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya setiap dalil fikih harus kembali ke qiyas iktirani, maknanya ke syaklul ini. Ke syaklul awal. Dia harus boleh kembali ke syaklul awal. Kalau dalil yang pernah boleh kembali ke sini, maknanya dia benar-benar dalil. Sepenat-penatnya dalil, dia harus boleh kembali ke sini.